Pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Di media sosial, khususnya di Twitter, lagi rame hashtag percuma lapor polisi. Ini terkait dengan berita dugaan pemerkosaan seorang ayah kepada 3 anak kandungnya. Kalau peristiwa terbukti benar, sang ayah ini benar-benar biadab dan jahat banget. Bukannya melindungi anak-anaknya, malah menghancurkan masa depan mereka. Cerita ini saya baca tadi di Tirto ID. Sebelum dimuat di Tirto ID, berita ini dimuat di website projectmultatutuli.org. Tapi web ini mendapatkan serangan cyber sehingga berita soal perkosaan yang dihentikan kasusnya oleh polisi ini nggak bisa diakses. Sebagai bentuk solidaritas kepada korban, banyak media online yang kemudian memuat kisah ini kembali. Salah satunya Tirto ID ini. Waktu saya membaca kisahnya, saya benar-benar sedih dan ngilu. Jadi begini ceritanya. Lydia, ini nama bukan sebenarnya, adalah seorang ibu tunggal. Setelah bercerai, ketiga anaknya ini ikut bersamanya. Mereka tinggal di Luwu Timur, sebuah kabupaten perbatasan di Sulawesi Selatan, 12 jam berkendaraan kalau dari kota Makassar. Kendati sudah bercerai, si mantan suaminya ini masih ingin terlibat pengasuhan bersama. Nah, mantan suaminya ini masih bebas menjemput ketiga anaknya saat pulang sekolah serta memberinya uang jajan atau mainan. Situasi ini berjalan terlihat normal sampai kemudian Lydia menyadari kenyataan yang disembunyikan. Ketika ia membantu anaknya mandi, ia menemukan beberapa bekas luka lebam di paha anak-anaknya. Si anak beralasan ketika ditanya bahwa lebam-lebam itu karena jatuh saat bermain kejar-kejaran. Dan Lydia menanggapinya ya agar mereka berhati-hati. Namun demikian bukan saja luka lebam, perilaku anak-anaknya pun kemudian berubah drastis. Lebih suka diam, sering memukul, malas makan, sering pusing dan muntah. Dan kemudian Lydia juga memperlihatkan bukti-bukti yang lainnya. Dari sini kemudian Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya. Semuanya masih di bawah 10 tahun. Terduga pelaku adalah mantan suaminya, yang itu adalah ayah kandung mereka sendiri. Seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Polisi menyelidiki pengaduannya, tapi prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Hanya 2 bulan sejak ia membuat pengaduan, polisi menghentikan penyelidikan. Bukan saja tidak mendapatkan keadilan, Lydia bahkan dituding punya motif dendam melaporkan mantan suaminya ini. Ia juga diserang sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan alias gila. Serangan ini diduga dipakai untuk mendelegitimasi laporannya dan segala bukti yang ia kumpulkan sendirian demi mendukung upaya mencari keadilan. Sebagai ibu, tentu saja Lydia habis-habisan mencari keadilan untuk anak-anaknya yang dihancurkan oleh ayahnya. Kita berdoa dan mendukung semoga kasus ini dibuka kembali oleh polisi dan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Pemirsa Cokro TV, kisah anak-anak Lydia juga menimpa para santriwati di pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Seorang perempuan dengan nama samaran Rani menyebutkan bahwa teman-teman perempuannya telah mengalami kekerasan seksual di pondok pesantren pada pertengahan tahun 2017. Menurut Rani, mereka diculik dan dihajar hingga mengalami banyak luka lebam di tubuhnya. Ada belasan kawan perempuan lain yang juga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang sama. Rani yang kemudian melaporkan dan memperjuangkan keadilan kasus ini justru dianiaya dan diancam Undang-Undang ITE. Pada tahun 2018, salah seorang kawan Rani melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Jombang. Namun dia malah mendapatkan tekanan dari pelaku untuk mencabut laporan tersebut. Pada tahun yang sama, Rani juga melaporkan terduga pelaku dengan membawa beberapa korban lainnya.
Namun, Polres Jombang melakukan SP3 dengan alasan bukan perkara pidana dan tidak cukup bukti. Pada 29 Oktober 2019, terduga pelaku dilaporkan kembali oleh korban yang lain. Lalu pada 12 November 2019, terduga pelaku berhasil ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual oleh Polres Jombang dan kasus tersebut sekarang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Berbagai hal sudah dilakukan, namun kasus itu tak kunjung tuntas diproses secara hukum. Terduga pelaku belum juga menerima ganjaran dari perbuatannya. Ayah dari terduga pelaku adalah seorang kiai sepuh yang disegani di Jombang. Dalam banyak ceramahnya, ia selalu mengajak jemaahnya untuk membenci korban kekerasan seksual dan menyatakan bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anaknya itu adalah kasus palsu. Ia selalu mengatakan kasus tersebut diciptakan untuk menghancurkan pesantren yang dipimpinnya. Pemirsa Cokro TV, korban kekerasan seksual yang menimpa perempuan banyak terjadi di tanah air. Menurut laporan Komnas Perempuan, pada 2020 terdapat 299.911 kasus. Setiap hari ada 35 orang perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Itu artinya setiap 2 jam ada 2 orang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Fakta di atas tentu sangat-sangat mengerikan. Korban yang berusaha mendapatkan keadilan juga mendapatkan intimidasi dan tuntutan balik atas nama Undang-Undang ITE. Bahkan selalu distigma dan seperti dalam kasus Ibu Lydia tadi. Sementara rape culture atau kebiasaan menyalahkan korban pelecehan seksual juga marak terjadi. Kisah-kisah sedih korban kekerasan seksual baik itu perkosaan, perundungan dan lain-lain memang banyaknya percuma lapor polisi seperti yang rame hashtagnya hari ini. Karena memang dalam kasus kekerasan seksual dibutuhkan sikap empati kepada korban. Sementara polisi akan mengandalkan pada bukti-bukti material yang malah kadang membuat korban menjadi semakin trauma. Disinilah RUU penghapusan kekerasan seksual benar-benar dibutuhkan. Karena RUU ini lebih berpihak kepada korban. Dengan begitu banyaknya korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual semakin urgent, semakin mendesak untuk secepatnya disahkan. Untuk para anggota DPR, ayo dong RUU PKS ini cepat disahkan agar negara ini bisa lindungi para korban kekerasan seksual dan memberi efek jerah buat para pelakunya. Kita tentu saja tak ingin terus membaca atau mendengar kisah sedih dan pilu-ngilu tentang para korban kekerasan seksual. Saya Nong Darul Mahmadah undur diri.